sehingga membahayakan orang yang kebetulan lewat di bawahnya. Bukit itu ternyata merupakan jelmaan naga hijau yang dulu telah membunuh sahabatnya, Raja Linge. Putra Raja Linge tak ingin membalas dendam, sehingga naga hijau merasa bersalah. Naga pun masuk ke laut, sehingga terbentuklah sungai kecil akibat pergerakan naga tersebut. Di kemudian hari daerah itu disebut Alue Naga, di mana terdapat sungai kecil yang di sekitarnya dipenuhi rawa-rawa yang selalu tergenang air mata penyesalan seekor naga yang telah mengkhianati sahabatnya. Bagaimana kisahnya? Yuk kita simak. Asal-usul Gampong Alue Naga. Pulau Sumatera terletak di bagian barat dan merupakan salah satu pulau terbesar di Indonesia. Nangro Aceh Darussalam adalah provinsi yang berada di bagian ujung paling utara Pulau Sumatera. Provinsi Nangro Aceh Darussalam beribu kota di Kota Banda Aceh. Di Kota Banda Aceh terdapat sebuah tempat yang dikenal dengan nama Gampong Alue Naga. Gampong adalah istilah dalam bahasa Aceh untuk menyebut desa. Gampong Alue Naga memiliki cerita asal-usul yang sudah berusia ratusan tahun. Pada zaman dahulu, Aceh masih berdiri sebagai sebuah kerajaan. Pada masa pemerintahan Sultan Murah, terjadi keresahan di sebuah tempat di pinggiran kota raja. Sultan Murah kemudian mengunjungi tempat tersebut untuk mengetahui permasalahan yang terjadi. Tuanku, akhir-akhir ini banyak terjadi keanehan di sebuah bukit Lamyong. Banyak ternak yang hilang saat kami gembalakan di sana. Selain itu, bukit Lamyong kadang-kadang menyebabkan gempa, sehingga membahayakan orang-orang yang berada di bawahnya. Sejak kapan hal itu terjadi? Keanehan itu terjadi sejak menjelang meninggalnya ayahanda tuanku, Sultan Alamsyah. Sultan Murah kemudian kembali ke istana dan berbicara dengan sahabatnya Renggali. Renggali adalah putra dari Raja Linge. Raja Linge sendiri merupakan sahabat dari Sultan Shah Alam, ayahanda dari Sultan Murah. Aku sangat heran dengan bukit yang ada di Lamyong itu. Mengapa ada bukit memanjang di sana? Padahal di sekitarnya dahulu hanyalah rawa-rawa yang selalu berair. Menurut cerita orang-orang di sana, bukit tersebut muncul secara tiba-tiba pada suatu malam. Kakanda saya, Raja Linge Muda, menaruh curiga ketika pertama kali melihat bukit tersebut dalam perjalanan ke kota raja. Bukit itu seolah-olah memanggilnya. Pergilah ke bukit itu. Cari tahu sebenarnya apa yang terjadi dengan bukit di Lamyong itu. Renggali memeriksa setiap sudut bukit di Lamyong tersebut, dari selatan hingga ke utara dekat laut. Renggali merasa bukit tersebut sangat aneh. Renggali terus memeriksa bukit tersebut dengan berjalan mendaki bagian atas bukit. Renggali terkejut karena tiba-tiba merasakan air mengalir di kakinya. Saking terkejutnya, Renggali melompat ke bawah sambil berguling-guling. Bukit yang aneh. Renggali semakin merasakan keanehan dengan bukit tersebut. Maafkan hamba, putra Raja Linge. Siapa kamu? Renggali semakin heran bahwa bukit tersebut bisa bicara. Hamba adalah naga hijau, sahabat dari ayahanda tuanku. Kamukah itu naga hijau? Lalu, di mana ayahku? Bukit itu pelan-pelan mulai terlihat berbentuk kepala ular raksasa. Panggillah Sultan Alamsyah, hamba akan membuat pengakuan. Renggali segera kembali ke istana dan menemui Sultan Murah. Jadi bukit itu ternyata naga hijau yang menghilang bersama ayahmu. Mengapa dia ingin menemui ayahku? Apakah dia belum tahu Sultan sudah wafat? Sultan Murah dan Renggali segera bergegas menemui naga hijau. Mengapa Sultan Alamsyah tidak datang? Sultan Alamsyah telah lama meninggal. Mengapa keadaan kamu bisa seperti ini, naga hijau? Kami kira kamu telah kembali ke asalmu. Tetapi, di mana Raja Linge? Bukit tersebut bergemuruh mengeluarkan suara menggelegar.
Hukumlah hamba Sultan Merah. Hamba sudah mengkhianati Sultan Alamsyah. Hamba sangat pantas dihukum. Hamba sudah memakan semua kerbau putih hadiah Tuan Tapa untuk Sultan Alamsyah. Dan hamba sudah membunuh Raja Linge. Bagaimana kamu bisa membunuh sahabatmu sendiri? Sultan Alam awalnya memerintahkan hamba untuk mengantar hadiah berupa pedang untuk sahabat-sahabatnya. Semua pedang tersebut sudah hamba sampaikan, kecuali untuk Raja Linge dan Tuan Tapa. Maka hamba mengunjungi Raja Linge terlebih dahulu. Kebetulan beliau juga berniat mengunjungi Tuan Tapa untuk mengambil obat istrinya. Sesampainya di tempat Tuan Tapa, beliau menitipkan kepada hamba 6 ekor kerbau putih besar dan gemuk untuk Sultan Alamsyah. Karena ada titipan dari Tuan Tapa, maka Raja Linge memutuskan untuk ikut mengantarkan ke kota raja. Karena itu kami memutuskan untuk ke Linge terlebih dahulu, mengantarkan obat untuk istrinya. Lalu apa yang terjadi? Di sepanjang jalan, hamba tergiur memakan daging kerbau yang gemuk itu. Maka hamba mencuri 2 ekor dan memakannya. Raja Linge kemudian panik dan bertanya siapa pencurinya. Hamba memfitnah Kule si Raja Harimau. Akibatnya, Raja Linge membunuh Kule. Di perjalanan dari Linge menuju kota raja, kami beristirahat di tepi sungai Pesangan. Hamba kembali mencuri 2 ekor kerbau dan memakannya. Kemudian hamba memfitnah Buya si Raja Buaya, sehingga Raja Linge membunuhnya. Ketika memasuki kota raja, Raja Linge memutuskan mandi dulu dan berganti pakaian di tepi sungai. Lalu hamba memakan 2 ekor kerbau putih lagi. Namun kali ini Raja Linge mengetahui dan marah. Karena hamba terlanjur malu, akhirnya hamba menyerang Raja Linge. Raja Linge memiliki peluang membunuh hamba, tapi tidak dilakukannya. Sehingga akhirnya hambalah yang membunuh Raja Linge. Maafkanlah hamba, berilah hukuman yang setimpal kepada hamba. Kenapa engkau terjebak di sini? Raja Linge menusukkan pedangnya ke tubuh hamba, sehingga hamba menjadi lumpuh, sehingga hamba terjatuh dan menimpa Raja Linge. Raja Linge kemudian memukul tanah dan terbelah. Akhirnya hamba tertimbun di sini bersama Raja Linge. Kenapa Raja Linge hanya menusuk hamba sedikit saja? Seharusnya Raja Linge membunuh hamba saja. Hamba menerima keadaan ini. Biarlah hamba terkubur bersama sahabat hamba, Raja Linge. Renggali, hukumlah naga hijau. Engkau bersama abangmu yang berhak melakukannya. Jika ayah hamba tidak mau membunuhnya, maka hamba juga tidak mau membunuhnya. Hamba akan membebaskannya. Tidak, hamba ingin dihukum. Pokoknya hukum hamba. Kalau begitu, bebaskan dia. Hukumlah hamba, Sultan Merah. Sudah cukup hukumanmu. Raja Linge sudah menghukummu, dan sekarang putranya membebaskanmu. Pulanglah ke negerimu. Hamba sungguh menyesal. Hamba memiliki sahabat-sahabat yang berhati mulia, tetapi hamba justru mengkhianatinya. Selamat tinggal Sultan Merah dan putra Raja Linge. Naga hijau kemudian pergi menuju laut. Tanah yang dilalui naga hijau membentuk sungai kecil akibat pergerakan naga hijau tersebut. Di kemudian hari, daerah bekas tempat naga hijau tersebut dikenal dengan nama Alue Naga. Alue Naga artinya sungai kecil. Di tempat tersebut terdapat rawa-rawa dan sungai kecil yang selalu tergenang oleh air mata penyesalan seekor naga yang tega mengkhianati sahabat-sahabatnya.